Selamat siang Bapak, maaf mengganggu waktu Bapak. Saya Maria Eleonora Ratu Palma, kelas A jurusan Sosiologi semester 4. Di sini saya akan membahas, melalui video ini saya akan membahas mengenai politik kenegaraan, corona, dan korupsi. Dan hal ini berkaitan dengan pengunduran diri staf khusus presiden, yaitu Belva Devara. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep politik kenegaraan. Konsep politik dapat diuraikan menjadi bagian yang terpenting atau beberapa bagian yang sangat penting, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial kemasyarakatan. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dan dari ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat. Yang kedua, saya akan membahas mengenai COVID-19. Kita ketahui bahwa COVID ini adalah penyakit atau virus yang sangat mematikan. Dan Indonesia juga telah mengalami COVID-19 ini. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai korupsi. Di sini saya mengatakan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di sini beberapa dampak yang sangat masif dari korupsi itu yang dirasakan oleh berbagai bidang. Yang pertama itu dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yang ketiga dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat dampak politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yang ketujuh dampak terhadap kerusakan lingkungan. Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi yang pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab suatu cara menangani korupsi bisa efektif di suatu negara atau di suatu wilayah, tapi belum tentu di negara lain berhasil. Politik pandemi di Indonesia saat ini antara lain tampak pada bagian pemerintahan pusat dan daerah berupaya saling bersinergi sehingga pilihan strateginya yang dipilih adalah pembatasan sosial atau social distancing, bukan karantina wilayah atau penutupan atau lockdown. Semua negara sekarang tengah menghadapi ketidakpastian karena tidak sepenuhnya virus COVID-19 diketahui. Lagi pula, kita ketahui bahwa virus corona ini telah menjadi pandemi yang berkembang cepat yang tak terdeteksi. Dalam konteks ini, pemerintah suatu negara sering telat menangani sehingga sangat berdampak fatal. Dengan kata lain, mereka menutup sekolah, membatasi kerumunan, tapi sangat terlambat, seperti Italia, Iran, dan Korea Selatan. Di negara demokrasi, mengulas politik pandemi bukanlah hal yang tabu. Akademikus, media, tokoh, atau siapapun
dari segmen atau spektrum masyarakat boleh memberi masukan ke pemerintah demi kebaikan bersama. Pemerintah negara demokratis bukan entitas yang tak bisa salah, melainkan terbuka pada ragam masukan. Sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi catatan penting dalam efektivitas koordinasi politik pandemi. Secara umum, tidaklah etis bila perbincangan diarahkan ke politik kontestasi elektoral pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Jauh lebih penting ialah agar semua pemimpin di pusat dan daerah hadir dan efektif kepemimpinannya. Dalam politik yang demokratis, ada etika yang harus dijaga bersama. Dalam situasi pandemi, tak boleh ada yang bermain di air keruh. Semua spektrum kepolitikan harus berorientasi politik kemanusiaan. Maka, dinamika kontestasi tidak boleh berlarut dalam konflik kontraproduktif. Bukan berarti kritik dengan gampangnya diberangus, tapi negara mengarahkan gerak politik bangsa ke kebersamaan melawan COVID-19. Paradigma dan etika politik negara demokrasi dalam pemberantasan COVID-19 berbeda dengan negara non-demokrasi. Di negara-negara demokrasi, politik pandemi tidak menunjukkan kesamaan efektivitas. Italia misalnya, kebijakan karantina wilayah alias lockdown tidak efektif karena pelaksanaannya tidak ketat. Pengawasan diserahkan ke masing-masing orang atau self-police. Hak-hak publik juga tidak dikekang. Kini, praktik seperti ini sangat tidak efektif. Efektivitas juga bergantung pada struktur dan kompetensi perlindungan kesehatan. Maka dalam konteks ini, politik pandemi juga tidak identik dengan infrastruktur rumah sakit dan kelengkapan medisnya secara merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kini banyak negara termasuk Indonesia merasakan keterbatasan medis, kendati pemerintah terus berupaya menambah fasilitas. Kemudahan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan adalah tantangan utamanya. Di atas semua politik, pandemi bersangkutan dengan kepercayaan atau trust. Pemerintah sebagai penentu kebijakan seringkali dihadapkan kepada situasi politik dan tak populer, situasi pelik dan tak populer. Keraguan dan ketidaksetujuan sebagai masyarakat di negara demokrasi membuat kepercayaan yang fluktuatif. Jadi ujian politik pandemi ialah seberapa jauh kebijakan pemerintah direspon efektif oleh warganya. Pemerintah juga hanya menuntut agar masyarakat saling berempati dan bersolidaritas melawan wabah. Tapi hal ini juga seharusnya tercermin dari cara komunikasi pemerintah sendiri dalam hal kepercayaan, pengendalian informasi penting agar rumor dan hoaks tak mendominasi. Jika seorang pejabat publik menemui konflik antara kewajibannya melayani publik dan kepentingan pribadinya yang dapat mempengaruhi secara tidak wajar tugas dan tanggung jawab publiknya. Ia menghadapi yang disebut konflik kepentingan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan didefinisikan sebagai suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi realitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Secara luas, konflik kepentingan tidak hanya dimaknai ketika menjadi perbuatan pengambilan keputusan atau pelaksanaan program pemerintah yang menguntungkan pejabat publik. Situasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja seseorang pejabat publik di masa mendatang juga masuk dalam
pemaknaan konflik kepentingan. Selain itu, kepentingan pribadi tidak terbatas pada keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga melingkup keuntungan non-finansial. Ini bisa berbentuk informasi, program pemerintah, promosi nama perusahaan, penambahan penggunaan jasa, atau data masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan aset yang tak terwujud yang tentu sangat berharga bagi perusahaan rintisan. Adam Belvasia de Farah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam praktiknya, keuntungan finansial dan non-finansial tidak selalu diterima langsung oleh si pejabat publik. Pengertian konflik kepentingan juga melingkupi keuntungan yang diterima oleh anggota keluarga, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan seorang pejabat publik. Berdasarkan konsep ini, terdapat potensi konflik kepentingan dalam kasus Belva dan Andi Baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun non-finansial. Meskipun berniat sosial, suatu perusahaan tetaplah bertujuan untuk memperoleh profit. Pembatasan konflik kepentingan berkembang di berbagai negara karena merupakan kunci untuk peningkatan iklim berbisnis yang sehat, kompetitif, dan setara. Selain itu, pengaturan mengenai konflik kepentingan adalah salah satu upaya dalam mencegah korupsi. Hal ini juga bertujuan untuk menyuburkan budaya pejabat publik yang mengutamakan kepentingan publik. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang anti korupsi pada tahun 2006. Sekian dari saya, terima kasih.